wabarakatuh. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah ilmu mantik Bapak Makmun MSI, dan dengan tujuannya dibuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu mantik, yaitu tugas ujian akhir semester. Di sini saya akan menerangkan mengenai tanakut. Tanakut dari segi bahasa adalah berlawanan, sedangkan tanakut dalam istilah mantik adalah berbedanya qauliyah dipandang dari ijab atau kepastian, salibah tidaknya, dan kebenarannya. Ada pula yang menyebutkan bahwa tanakut adalah dua qauliyah yang berlawanan secara positif dan negatif, sehingga yang satu benar dan yang lainnya salah. Contoh, kelapa itu buah merupakan qauliyah satu, ditanakutkan nakitnya atau diperlawankan dengan kelapa itu bukan buah menjadi qauliyah yang kedua. Maka qauliyah satu positif atau benar dan qauliyah dua negatif. Ada pula contoh yang lain, emas barang tambang itu qauliyah satu, maka qauliyah duanya emas bukan barang tambang, maka qauliyah satu benar positif dan qauliyah duanya salah negatif. Kemudian ada metode pembuatan tanakut. Adapun metode pembuatan tanakut itu ada tiga. Yang pertama yaitu qauliyah hamliyah. Penyusunan qauliyah hamliyah ini selain harus memenuhi syarat umum seperti yang sudah dijelaskan, juga secara praktis harus memenuhi ketentuan berikut. Yang pertama, qauliyah syasiyah atau qauliyah muhmalah, cukup hanya berubah kaifnya atau kepastian tidaknya. Contoh yang asalnya Khalid menulis ijab diubah menjadi Khalid tidak menulis. Kemudian yang asalnya manusia itu hewan diubah menjadi manusia itu bukan hewan. Jadi yang asalnya mujabah berubah menjadi salibah negatif. Kemudian yang kedua, qauliyah musyawarah. Cara mentanakutkan yaitu dengan mengubah surnya. Sur itu ada kalanya kuli, semua, seluruh, dan juga ada kalanya juz'i, sebagian. Yang pertama itu adalah mujabah kuliah. Mujabah kuliah ini misalnya semua manusia perlu makan, nakitnya dengan salibah juz'iyah, yaitu sebagian manusia tidak perlu makan. Kemudian salibah kuliah, contohnya semua tumbuhan berbuah, nakitnya dengan mujabah juz'iyah, yaitu sebagian tumbuhan berbuah. Kemudian cara pembuatan metode tanakut yang kedua yaitu tanakut qauliyah syartiyah muttasilah. Tanakut qauliyah syartiyah muttasilah ini merupakan tanakut pada rangkaian dua kalimat atau qauliyahnya, di mana kalimat satu merupakan muqaddam dan kalimat dua itu saling berkaitan. Misalnya, jika mahsusah mujabah lawannya mahsusah salibah. Contoh, jika bersungguh-sungguh Ahmad akan lulus dalam ujian, maka mahsusah salibahnya adalah tidaklah jika bersungguh-sungguh Ahmad akan lulus ujian. Kemudian yang kedua, jika kuliah mujabah lawannya juz'iyah salibah. Contoh, manakala beriman orang-orang yang berakal itu akan selamat dalam hidupnya, maka juz'iyah salibahnya adalah tidaklah manakala beriman orang-orang yang berakal itu selamat dalam hidupnya. Kemudian yang ketiga, juz'iyah mujabah lawannya kuliah salibah. Contoh, jika sungguh-sungguh sebagian mahasiswa memperoleh penghargaan, maka kuliah salibahnya adalah tidaklah sama sekali jika sungguh-sungguh mereka memperoleh penghargaan. Kemudian yang keempat yaitu muhmalah mujabah lawannya kuliah salibah. Contoh, jika ahli kitab beriman, maka lebih baik tidaklah jika ahli kitab beriman mereka lebih baik. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah tanakut qauliyah syartiyah munfasilah. Tanakut qauliyah syartiyah munfasilah itu merupakan tanakut pada rangkaian dua kalimat, di mana kalimat satu dengan kalimat dua tidak saling berkaitan. Mereka itu memiliki masing-masing kalimat yang diikat dengan kata ada kalanya. Misal, jika mahsusah mujabah lawannya mahsusah salibah. Contoh,
Ada kalanya Ali di kampus hari ini atau di luar kampus. Maksusus salibahnya, tidaklah ada kalanya Ali di kampus hari ini atau di luar kampus. Kemudian yang kedua adalah jika kuliah mujabah, maka lawannya juz ayah salibah. Contoh, selamanya ada kalanya suatu berita benar atau salah, maka juz ayah salibahnya adalah kadang-kadang ada kalanya suatu berita benar atau salah. Kemudian yang ketiga, jika juz ayah mujabah, maka lawannya adalah kuliah salibah. Contoh, kadang-kadang ada kalanya sayur banyak di pasar, ada kalanya sedikit. Kemudian kuliah salibahnya adalah tidak sama sekali, ada kalanya sayur banyak di pasar, ada kalanya sedikit. Kemudian yang keempat yaitu jika muhmalah mujabah, maka lawannya muhmalah salibah. Contoh, ada kalanya mobil berjalan dan ada kalanya berhenti. Jadi muhmalah salibahnya adalah tidaklah ada kalanya mobil berjalan dan ada kalanya mobil berhenti. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai aks mustawi. Aks mustawi merupakan terdiri dari dua kata, yaitu aks dan mustawi. Aks secara lughawi mempunyai arti balik, sebaliknya atau membalikan. Menurut terminologi ilmu mantik, aks yaitu menjadikan bagian pertama dari kuliah pertama menjadi bagian kedua pada kuliah kedua, dan bagian kedua pada kuliah kedua menjadi pertama pada kuliah pertama. Sedangkan mustawi berarti sama. Maksudnya dengan pergantian tempat tersebut tidak mengubah makna atau pengertiannya. Aks maka yang satu benar dan yang lainnya salah. Sedang pada aks mustawi, kedua kuliah setelah dibalik tetap benar dan mempunyai pengertian yang sama. Contoh, setiap orang Aceh adalah bangsa Indonesia, itu kuliah pertama. Dan yang kedua, setiap bangsa Indonesia adalah orang Aceh, itu adalah kuliah kedua. Setelah kuliah pertama di aks yang lantas memunculkan kuliah kedua, ternyata keduanya tetap benar. Demikian aks yang benar. Kemudian ada metode pembuatan aks mustawi. Nah, untuk melakukan aks terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi yang disebut kaidah. Kaidah aks mustawi ini ada dua, yaitu satu kaidah kaif, yaitu asal dan aks harus sama-sama mujabah atau salibah. Jika asalnya mujabah, maka aks harus mujabah pula. Kemudian jika asalnya salibah, maka aks harus salibah juga. Kemudian yang kedua yaitu kaidah istighraq, yaitu tidak boleh ada yang mengandung istighraq pada kedua ujung aks. Yang boleh istighraq adalah pada asal aks dengan ada suatu ujung aks itu memberi faedah istighraq, melainkan bila mana memberi istighraq di dalam asalnya. Kemudian di sini ada metode pembuatan aks mustawi. Yang pertama, pembuatan aks mustawi pada kuliah hamliyah. Aks kuliah hamliyah dilakukan dengan cara menukar maudhu kuliah asal menjadi maudhu kuliah aks dan mahmul kuliah aks menjadi maudhu kuliah asal. Yang pertama, jika mujabah kuliah, aksnya mujabah juz'iyah. Contoh, semua bantuan adalah benda keras. Asal sebagian benda keras itu batu, aks. Yang kedua, jika mujabah juz'iyah, aksnya mujabah juz'iyah. Contoh, sebagian orang Indonesia itu dokter, asal sebagian dokter itu orang Indonesia, aks. Kemudian yang ketiga, jika salibah kuliah, aksnya salibah kuliah. Contoh, tidak satupun kitab itu pena, asal. Kemudian tidak satupun pena itu kitab, aks. Yang keempat, jika salibah juz'iyah, aksnya tidak bisa dibuat sebab maknanya tidak akan benar. Contoh, bukanlah sebagian barang tambang itu emas, bukanlah sebagian emas itu barang tambang, itu salah. Kemudian yang kedua, pembuatan aks mustawi pada kuliah syartiyah muttasilah. Aks kuliah syartiyah muttasilah dilakukan dengan cara membuat muqaddam pada kuliah asal menjadi tali pada kuliah aks, dan tali pada kuliah aks menjadi muqaddam pada kuliah asal. Yang pertama, jika mujabah juz'iyah, aksnya mujabah juz'iyah. Contoh, manakala realitas itu tumbuh berkembang, mereka pasti menumbuhkan makanan, asal. Kemudian terkadang terjadi jika realitas itu membutuhkan makanan, maka mesti yang tumbuh berkembang, aks.
Yang kedua, jika mujabah juz'iyah, aksinya mujabah juz'iyah. Contoh, terkadang jika orang itu berada di rumah, maka ia tidur. Asal, terkadang terjadi jika orang itu tidur, maka ia berada di rumah. Aksi. Kemudian yang ketiga itu, jika salibah kuliah, aksinya salibah kuliah. Contoh, tidak sama sekali jika manusia itu beradab, ia biadab. Asal. Kemudian tidak sama sekali jika manusia